Diungkap 7 fakta Fadlizon diduga terlibat dalam pendanaan tindak pidana terorisme. Ini Densus 88 fokus pada tindak pidana terorisme, di mana di dalamnya termasuk perkara pendanaan teror. Penyidik belum melihat dari pendekatan pidana pencucian uang, tetapi lebih kepada pendanaan dan aktivitas teror yang dilakukan oleh ketiga tersangka tersebut. Belakangan lagi rame beredar dokumentasi foto yang memperlihatkan bahwa Wakil Ketua DPR saat itu sedang memberikan sumbangan secara simbolik kepada teroris. Orang ini bukan main-main, dia bukan tersangka lagi. Dia sudah ditetapkan sebagai bagian dari jaringan terorisme internasional. Jelas-jelas dia adalah orang berbahaya bagi negeri ini. Ketika berita itu ramai beredar, si mantan wakil ketua DPR itu mulai ketar-ketir dan jungkir balik mengeluarkan jurus berkelitnya. Seolah-olah berusaha mencari kambing yang setara dalam warna hitam. Dan saya sangat yakin seorang politisi kelas kakap, sekelas Fadlizon yang pernah menjadi wakil ketua DPR RI, tidak mengetahui bahwa HASI itu telah ditetapkan oleh PBB pada bulan Maret 2015 sebagai organisasi teroris. Nah sekarang perlahan-lahan mulai terkuak. Ternyata Fadlizon pernah menyalurkan bantuan atas nama kemanusiaan ke Suriah. Namun sayang sekali bantuan itu yang disalurkan atas nama kemanusiaan, ternyata bantuan itu menyasar ke kelompok radikal Suriah. Menurut informasi, Hilal Ahmar dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh PBB pada Maret 2015. Sementara Fadlizon menyumbang Hilal Ahmar pada Mei 2015. Sebagai wakil ketua DPR, gak mungkin Fadli gak tahu informasi itu. Jadi, Fadli memang sengaja mendanai gerakan teroris. Bagi Eko, segenap fakta itu menunjukkan adanya keterkaitan Fadli dengan HASI, Dimas, dan mungkin Dr. Sunardi yang semua diduga berada dalam satu jaringan teroris. Detasmen Khusus 88 Anti Teror Polri tidak boleh tarik gigi mundur untuk melakukan tindakan kepolisian mengungkap dugaan keterlibatan Fadlizon dan Fahri Hamzah. Fadlizon dan Fahri Hamzah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI periode 2014-2019, Fadlizon dari Partai Gerindra, dan juga Fahri Hamzah dari Partai Keadilan Sejahtera. Fadlizon kembali terpilih menjadi anggota DPR RI hasil pemilihan umum tahun 2019, tapi Fahri Hamzah tidak lagi menjabat karena ada konflik internal dengan PKS. Fadlizon dan juga Fahri Hamzah mesti diperiksa dalam kaitan dugaan pendanaan tindak pidana terorisme. Dimas Angga Persada tertangkap karena terlibat tindak pidana terorisme pada Rabu 9 Maret 2022. Dimas Angga Persada dijaring melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Dimas Angga Persada dari Hilal Ahmar Society Indonesia menerima aliran dana dari Fadlizon dan juga Fahri Hamzah sebesar $20.000 di gedung DPR RI Jakarta pada 28 Mei 2015. Melalui media sosial, warganet mengungkap nama Fadlizon dan Fahri Hamzah sebagai telah membantu pendanaan kegiatan terorisme Suriah pada 28 Mei 2015 melalui Angga Dimas Persada dan HASI, sebuah organisasi yang terafiliasi dengan organisasi teroris Jamaah Islamiyah. Warganet pun 7 fakta diungkap dugaan keterlibatan Fadlizon dan juga Fahri Hamzah dengan kegiatan terorisme, antara lain Angga Dimas Persada adalah pimpinan HASI, sebuah organisasi teroris terlarang yang berafiliasi kepada Jamaah Islamiyah sejak 2011 dan sekarang sudah ditangkap Densus 88 Anti Teror Polri. Fadlizon dan juga Fahri Hamzah telah menyerahkan dana sebesar $20.000 melalui dana atau diterima oleh Angga Dimas Persada selaku pimpinan HASI pada 28 Mei 2015 di gedung DPR RI. Selanjutnya nama Angga Dimas Persada
masuk dalam daftar terduga teroris dan juga organisasi teroris tertanggal 30 November 2015. Berikutnya, Fadlizon tidak mendukung Densus 88 anti teror Polri memberantas teroris, bahkan menuntut Densus 88 anti teror Polri dibubarkan. Selain itu, Fadlizon dan Fahri Hamzah atas nama jabatannya selaku Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 memberikan bantuan dana kepada HASI. Tidak hanya itu, Dimas Angga Persada, terduga teroris dari HASI, telah ditangkap Densus 88 anti teror Polri tanggal 9 Maret 2022, di mana ketujuh fakta sosial itu perlu dikembangkan menjadi alat bukti hukum melalui tindakan kepolisian berupa penangkapan terhadap Fadlizon dan juga Fahri Hamzah demi kepentingan pembuktian atas dugaan pendanaan terorisme sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan penjara. Khusus Fadlizon dan juga Fahri Hamzah mesti dijaring melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, lahir sebagai konsekuensi dari diratifikasi International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism tahun 1999, yaitu Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme 99. Baik Fadlizon maupun Fahri Hamzah ketika penyerahan dana bantuan $20.000 kepada HASI pada 28 Maret 2015, keduanya adalah pimpinan DPR RI sedangkan di partai politik. Fadlizon adalah Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra dan Fahri Hamzah adalah Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Karena itu, perlu dilakukan penyelidikan dan penyidikan tentang kemungkinan Partai Gerindra dan juga PKS serta institusi DPR RI terlibat dalam pendanaan terorisme. Karena itu, sangat beralasan hukum untuk menuntut Densus 88 anti teror Polri agar terhadap Fadlizon dan juga Fahri Hamzah dikenakan tindakan kepolisian berupa penangkapan guna dimintai pertanggungjawaban pidana dengan instrumen Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan juga pemberantasan tindak pidana terorisme. Tuntutan penangkapan Densus 88 anti teror Polri guna memastikan apakah benar Fadlizon dan Fahri Hamzah pada 28 Mei 2015 di gedung DPR RI pernah memberikan bantuan dana $20.000. Apakah Partai Gerindra dan Partai PKS bisa dimintai pertanggungjawaban dari sisi undang-undang partai politik karena tindak pidana teroris tak termasuk kualifikasi tindak pidana politik. Advokat dari Perekat Nusantara Daniel Tonapa Masiku mengatakan, media sosial kembali menyoal nama anggota DPR Fadlizon yang telah membantu pendanaan untuk kegiatan yang diduga berhubungan dengan terorisme melalui Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI, yang merupakan sebuah organisasi terafiliasi dengan kelompok teroris Jamaah Islamiyah. Daniel menjelaskan, Angga Dimas Persada yang pernah menerima bantuan $20.000 dari Fadlizon telah ditangkap Densus 88 beberapa waktu lalu. Lebih lanjut, Daniel mengatakan pada Desember 2021 lalu, Densus 88 menyatakan tangkapan berikutnya akan menggegerkan publik. Lalu kata Daniel, ada pengamat yang menduga-duga bahwa dia adalah pejabat publik karena sering tampil di TV, bahkan menjadi media darling. Daniel yang juga anggota Peradi ini mengatakan, HASI telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2011 dan secara aktif melakukan perekrutan dan pembiayaan pelatihan militer pejuang teroris asing atau Foreign Terrorist Fighter (JI) ke Suriah. Sejak tahun 2015, HASI telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara terorisme. Daniel mengatakan dugaan keterkaitan Fadlizon dengan organisasi terlarang dan juga terafiliasi dengan teroris mengemuka setelah beberapa pegiat media sosial ramai-ramai mengunggah foto yang memperlihatkan politikus Partai Gerindra itu bersama seseorang yang diduga aktivis HASI. Dalam unggahan itu tampak memegang tulisan simbolis berupa sumbangan kepada organisasi yang diduga terafiliasi dengan kelompok teroris JI. Kendati telah diklarifikasi oleh Fadlizon, namun hal itu tidak secara otomatis menyelesaikan persoalan. Oleh karenanya, menurut Daniel, Densus 88 perlu melakukan tindak lanjut dengan melakukan penyelidikan terhadap Fadlizon dan kawan-kawan. Urgensi pendalaman oleh Densus 88 tentang kaitannya dengan Fadlizon sangat penting mengingat sejumlah fakta yang bisa menguatkan tuduhan kedekatan Fadlizon dengan kelompok organisasi terlarang yang terafiliasi dengan jaringan teroris. Daniel menilai isu soal terorisme dan figur Fadlizon memang cukup menarik sebab sikap Fadlizon atas isu-isu terorisme memang acap kali kontroversial.